Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Jadi, pada dasarnya saya kan udah punya anak nih ya. Terakhir dia tuh WhatsApp ke saya bahwa dia tuh butuh ya sepeda motor untuk bisa aktivitas di sana. Ya, karena dia udah punya juga SIM C, jadi ya kemungkinan saya akan kirim salah satu motor saya, yaitu kemungkinan akan Suzuki Next 2 kita akan kirim ke sono. Cuman banyak banget nih ya yang mau diperbaiki dulu, yang mau diupdate, yang mau di tune up dari Suzuki Next 2, termasuk juga salah satunya adalah di sisi penerangan. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau di awal versi Suzuki Next 2 itu juga menggunakan bohlam biasa gitu ya, bohlam pijar biasa. Nah, kali ini saya mau mengupgrade-nya menjadi bohlam LED, dan kebetulan nih teman-teman sekalian, saya dapat nih yang namanya Philips Ultinon LED HL M5. Nah, gitu lah teman-teman sekalian, nih bisa lihat di sini ya. Ini tuh menggunakan mounting M5 ya, mounting M5 yang memang pada dasarnya merupakan mounting yang pas banget atau benar-benar pas dengan yang namanya Suzuki Next 2. Jadi pada dasarnya tinggal plug and play karena memang bentuk mounting dari bohlamnya persis sama. Dan yang lagi bikin pas adalah pada dasarnya Suzuki Next 2 itu sistem kelistrikannya, terutama untuk untuk lampu-lampunya itu sudah DC gitu loh teman-teman sekalian. Dan memang secara umum sistem DC itu benar-benar sangat pas untuk lampu LED, walaupun memang secara umum beberapa lampu LED juga sekarang sudah memiliki ada yang DC dan AC ya. Nah, jadi inilah teman-teman sekalian ya, nih ya. Philips Ultinon LED HL M5 ini memiliki tingkat kecerahan ya 6500 Kelvin stylish white light. Jadi warna dari lampunya itu akan putih gitu ya. Bentuknya compact ya. Kalau misalnya kita lihat di sini compact banget. Dia tuh menjanjikan 100% cahaya yang lebih cerah gitu. Ada tulisannya 100 brighter LED. Gitulah teman-teman sekalian, bisa lihat di sini. Dan ini tuh ada kayak chart atau grafik dimana kalau udah memasuk ke 6500 itu ya, 6500 itu warnanya lebih ke putih, hampir-hampir deket-deket ke biru ya kalau di 6500. Kalau di berapa nih ya, di 5000 itu masih putih banget. Dan kalau misalkan 3000 Kelvin itu agak sedikit kuning ya. Lifetime-nya dia itu Philips ya sebagai brand pembuat dari lampu LED ini menjanjikan tuh bisa sampai ke 5 tahun. Nah, ini dia teman-teman sekalian ya. Secara umum bentuknya kayak gini ya. Yang dimaksud dengan mounting M5 tuh yang ininya nih teman-teman sekalian ya. Mounting M5 ya, bentuknya kayak gini. Mountingnya sederhana dan biasa memang hadir di motor-motor yang mid sampai low level ya. Secara teman-teman sekalian mungkin pengen tahu motor-motor apa aja yang bisa dipakai ya, atau bisa dipakaikan lampu LED Philips Ultinon ini. Teman-teman sekalian bisa baca di deskripsi, nanti saya akan tulis ya motor-motor apa aja, sehingga teman-teman sekalian bisa sekalian tahu kira-kira apakah motor sobat sekalian bisa masuk di bohlam LED ini. Nah ya, balik lagi ke bentuk bohlamnya ya, selain dari mounting M5 di bagian bawah gitu ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada kayak fin pendisipasi udara. Nah, ini fin pendisipasi udara nih, bentuknya dari aluminium biasanya. Fin-fin atau sayap-sayap kayak gitu, dan tugasnya dia adalah untuk melepas panas. Pada dasarnya jadi seperti itu ya, melepas panas. Jadi memang sistem lampu LED juga menghasilkan panas juga, walaupun memang secara umum sih biasanya tidak sepanas dari lampu bohlam. Nah, teman-teman sekalian mungkin bisa lihat, saya coba deketin ya, bisa kelihatan ya. Nah, di sebelah kanan dan kiri itu ada kayak cluster lampu LED-nya. LED-nya di situ, light emitting diodes atau dioda yang memancarkan cahaya. Di sebelah sini ada 4. Kalau teman-teman sekalian putar lagi ya, di sini juga kelihatan banget ada 4. Jadi pada dasarnya itu ada kanan dan kiri tuh ya. Kanan dan kiri 4. Dan itu memang secara umum reflektor motor itu memang biasanya itu terbagi dua, menjadi entah di kanan, di kiri, ataupun di atas bawah. Itu memang reflektornya itu dibuat untuk menghasilkan kayak
lampu yang lampu jauh atau lampu dekat gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti ini bentuknya kayak gini, dan ini tuh secara umum apa namanya, dayanya ya, daya dari lampu LED ini cuma 6 watt ya, rendah banget ya. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan lampu-lampu bohlam yang mungkin bisa sampai 25 watt atau mungkin 35 watt yang lampu bohlam pijar biasa kayak gitu. Jadi bentuknya kayak gini ya teman-teman sekalian. Nah, untuk dari depannya ini mungkin teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Fin-fin pendistribusi udaranya nih keren banget di sini. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Asik banget sih kalau saya ngeliatnya sih. Dibuatnya, bentuknya lebih kompak karena ada beberapa lampu-lampu LED buatan brand lain ya. Tadi saya coba fokusin dulu. Ya, brand-brand lain itu bentuknya panjang banget teman-teman sekalian. Saya udah coba sih beberapa brand lain itu memang secara umum punya fin pendisipasi udara juga cukup panjang. Nah, ini tuh agak sedikit lebih pendek nih ya. Mungkin sekitar hampir 3 cm ya. 3 cm, 4 cm ya. Kalau itu ada yang bisa sampai 5 cm, 6 cm. Oh, panjang banget. Berarti ini lebih compact gitu ya. 6500 Kelvin, 6 watt. Nah, ini nih, cuman memang daya pancarnya nih. Nanti kita akan coba lihat pada saat pengetesan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman sekalian mau tahu harganya, nanti juga saya akan coba tuliskan ya perkiraan per hari ini berapa kira-kira harga rata-rata eceran tertinggi dari Philips Ultinon ya, Philips Ultinon HL M5 ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Langsung kalau misalkan di Nex 2 sih tinggal langsung dipasang gitu aja sih. Memang agak sedikit ribet kalau di Suzuki Nex 2 ya, karena tempat buat ngerogoh, tempat fitting dari lampunya itu agak sedikit kecil. Nah, kayak gitu. Jadi kayaknya mesti lepas spakbor dulu ya nanti di Nex 2. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian ya. Jadi bentuknya kayak gini, mantep sih kalau saya ngeliatnya. Langsung kita coba pasang juga dan juga coba lihat nanti hasil pengetesannya, terutama pada saat malam. Kayak gimana pancaran cahayanya. Langsung aja yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini adalah hasilnya nih ya. Ketika bohlam LED ya, LED HL M5 dari Philips itu ditaruh di Suzuki Nex 2 ya. Proses pemasangannya ya pada dasarnya ya susah-susah gampang gitu ya. Yang bikin masalah itu karena memang sisi sebelah sini tuh sempit banget buat Nex 2. Jadi tadi saya caranya adalah spakbornya dilepas, dan kalau untuk bisa mengakses 3 baut di sini kan susah juga kan. Akhirnya ya pakai kayak gini nih. Pakai ini nih teman-teman sekalian nih, pakai ini standar depan, shock breaker depan, terus ban sampai dilepas, bannya dilepas, spakbor depannya dilepas. Jadi gitu, memang agak panjang. Lalu baru deh ini bisa. Ini hasilnya sih memang pas banget, dan nanti kita akan lihat seperti apa terang cahayanya terutama pada saat malam. Namun pada dasarnya prosesnya jadi kayak gini nih, hasil proses pemasangannya plek banget, ketiplek gitu ya. Dan ini tuh kebetulan lampu senjanya juga saya udah ganti ya, model LED kayak gini juga. Nah, jadi ini nanti mudah-mudahan lebih terang ya daripada lampu LED yang pernah dijual oleh Suzuki Indonesia juga dulu, kalau nggak salah pada saat pertama kali menjual Nex 2. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, langsung aja kita cek pada saat ya dipakai malam-malam ya. Kita lihat seberapa terang LED HL M5 dari Philips ini. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini ya kondisi ya pada saat setelah dipasang ya, di Suzuki Nex 2 dari bohlam LED HL M5 dari Philips ya. Pada dasarnya ya, setelah saya taruh nih, ini saya riding sekitar jam 5 pagi ya, sekitar subuh jam 5 pagi. Menurut saya sih pada dasarnya ya sinarnya itu cukup seragam ya, terus habis itu cukup fokus ya, tidak nyebar kemana-mana gitu. Jadi cukup fokus, seragam ya, walaupun memang ini menurut saya juga ada hubungannya dengan desain dari reflektor sendiri. Cuman memang secara umum lampu yang dihasilkan itu memang cukup seragam, dan bisa memang mode lampu dekat dan lampu jauhnya ketika ditaruh di
Suzuki Next 2 ini boleh bilang memang berhasil banget ya. Sinarnya karena fokus, kalau menurut saya sih secara umum sinarnya itu bahkan lebih terang bila dibandingkan dengan dulu tuh ketika Suzuki Indonesia menghadirkan opsi aksesoris lampu LED juga. Kalau menurut saya ini lebih terang ya, di beberapa titik tuh lebih terang gitu ya. Kalau dibandingkan dengan lampu standarnya yang bohlam ya beda ya. Kalau ini memang secara umum lebih putih, lebih bergaya putih gitu ya, karena lebih bergaya modern sih kalau menurut saya ya, lebih bergaya modern putih gitu ya. Terangnya sedikit lebih terang bila dibandingkan dengan lampu standarnya Suzuki Next 2 yang masih halogen jadi agak kuning gitu ya. Kalau ini kan 6500 Kelvin ya, 6500 Kelvin jadinya ya secara umum garis warnanya itu memang putih banget. Nah, putih banget secara umum konstan ya, karena memang sudah di backup juga dengan sistem kelistrikan yang sudah DC, bawaan dari motornya sendiri gitu ya. Sementara kalau teman-teman sekalian masih pakai yang AC, memang lebih baik agak diubah ya apa namanya, dimodifikasi sistem kelistrikannya gitu ya, serahkan ke ahli elektrik ya untuk motor, karena memang agak sedikit nggak gampang gitu ya untuk mengubah dari AC ke DC. Kalau misalkan AC itu kayaknya masih agak sedikit kedip-kedip pada saat RPM berjalan gitu ya. Sementara kalau dipakai ini yang DC ini benar-benar continue banget dan benar-benar konstan banget terangnya gitu, jadi nggak ada perubahan apapun. Kalau menurut saya sih ini cukup recommended ya, sinar lampu yang dihadirkan ini walaupun cuma 6 watt nih ya. Saya nggak tahu kalau misalkan ini dijadiin 10 watt atau 12 watt ini pasti akan jauh lebih terang banget. Tapi ini aja udah terang banget kalau untuk jalan-jalan kayak misalnya kayak subuh kayak begini gitu loh teman-teman sekalian. Ini saya cobain pada teman-teman sekalian seperti apa lampu deket dan lampu jauhnya nih. Yes, ini lampu deket, lampu jauh ya. Nanti lampu jauh nih cukup terang semuanya ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, jadi Philips HL M5 yang 6 watt ini 6500 Kelvin. Kalau menurut saya untuk motor-motor yang sudah DC atau mungkin motor AC yang sedikit dilakukan modifikasi DC itu recommended banget. Itu aja, sampai bertemu di fokus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.